Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia dengan menghindari riba, ketidakpastian, dan praktik yang merugikan. Nah, lalu di sini ada perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama, perkembangan dalam lembaga ekonomi Islam. Menurut OJK, pada tahun 2019, terdapat 189 bank syariah di Indonesia, yaitu 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 164 bank pembiayaan rakyat syariah. 30 lembaga filantropi mendukung pengembangan ekonomi Islam. Itu menurut Direktori Lembaga Filantropi Indonesia pada tahun 2021. Yang kedua, ada peran pemerintah dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Peran pemerintah yaitu pembentukan organisasi seperti KNEKS untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah demi ketahanan ekonomi nasional. Nah, apa sih KNEKS itu? KNEKS adalah singkatan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, di mana KNEKS ini merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk untuk meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. KNEKS didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 pada tanggal 10 Februari 2020. KNEKS diketuai oleh Presiden, sedangkan Wakil Presiden menjabat sebagai Ketua Harian. Menteri Keuangan menjabat sebagai Sekretaris Merangkap Anggota. Yang ketiga, ada organisasi dan akademik dalam perkembangan ekonomi Islam. Nah, di sini ada organisasi seperti IAIEI dan MES yang berkontribusi dalam penggerakan ekonomi Islam. Menurut PDDikti, tercatat 173 perguruan tinggi dengan program studi ekonomi Islam. Apa sih IAIEI itu? IAIEI adalah singkatan dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, di mana merupakan organisasi, akademisi, dan praktisi yang melakukan kajian, pengembangan, pendidikan, dan sosialisasi ekonomi Islam, yang merupakan salah satu organisasi profesi terbesar di Indonesia dan memiliki konektivitas yang baik dengan lebih dari 30 wilayah dan ratusan rekan di Indonesia, serta para ekonom Indonesia di negara lain. IAIA ini diketuai oleh Yang Mulia Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dideklarasikan pada tanggal 3 Maret 2004 yang merupakan organisasi bagi para akademisi dan praktisi dalam memajukan ekonomi Islam. Lalu ada MES, di mana MES ini merupakan perkumpulan masyarakat ekonomi syariah atau biasa disebut dengan masyarakat ekonomi syariah. Merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan mengembangkan dan membumikan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Lalu yang keempat, ada potensi dan tantangan dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Indonesia sebagai negara muslim terbesar yang memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan ekonomi Islam. Tantangannya yaitu masyarakat Indonesia cenderung sebagai konsumen bukan produsen, itu menurut Menteri PPN atau Bappenas. Jadi banyak masyarakat Indonesia yang ada pentingnya kolaborasi dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Kolaborasi memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial saja, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan dan memperluas dampak ekonomi Islam di tanah air. Kolaborasi antara berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga keuangan, masyarakat, dan sektor swasta itu merupakan kunci untuk mempercepat perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dengan kolaborasi yang kuat, ekonomi Islam dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu ada perbankan Islam. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem
perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Suatu perbankan dikatakan sebagai perbankan syariah itu karena mengacu pada prinsip syariah yang mengatur perjanjian berdasarkan hukum Islam. Selanjutnya ada beberapa jenis bank syariah. Yang pertama itu Bank Umum Syariah atau BUS, merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, baik berbentuk bank devisa maupun bank non devisa. Nah, yang kedua itu ada unit usaha syariah atau UUS. Nah, UUS ini adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor. Nah, yang ketiga itu ada Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Nah, bank ini adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, prinsip dasar bank syariah. Nah, yang pertama itu larangan riba. Riba atau bunga atas pinjaman dilarang dalam Islam karena dianggap eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan. Yang kedua itu ada prinsip larangan goror atau ketidakpastian. Transaksi yang melibatkan ketidakjelasan, spekulasi atau ketidakpastian itu dilarang. Nah, prinsip yang ketiga itu ada larangan maisir atau perjudian. Nah, bank syariah tidak boleh terlibat dalam transaksi yang bersifat spekulatif atau mirip dengan perjudian. Nah, prinsip yang terakhir itu prinsip kehalalan produk atau usaha. Nah, dana yang dikelola bank syariah harus digunakan untuk usaha atau produk yang halal, tidak bertentangan dengan prinsip Islam, seperti tidak mendanai usaha minuman keras, perjudian, atau bisnis haram lainnya. Selanjutnya ada produk bank syariah. Nah, yang pertama itu ada pendanaan. Nah, yang pertama itu ada pendanaan giro wadiyah, simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan di setiap saat dengan menggunakan cek, giro, dan surat pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahan buku. Yang kedua itu ada tabungan mudorobah, yaitu dana yang disimpan nasabah dan dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Nah, yang ketiga itu ada deposito investasi mudorobah, yang dimana simpanan ini penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan, juga dengan menerapkan bagi hasil keuntungan. Nah, yang keempat itu ada tabungan haji mudorobah. Nah, simpanan ini merupakan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada saat tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan yang terakhir itu ada tabungan kurban simpanan. Nah, pihak ketiga yang dikumpulkan untuk ibadah kurban dengan penarikan yang dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan kurban pada waktu tertentu yang disepakati bersama. Nah, produk bank syariah yang kedua itu ada pembiayaan. Ada beberapa pembiayaan, di antaranya yang pertama pembiayaan al-mudorobah, yang merupakan suatu perjanjian pembiayaan di mana bank menyediakan dana 100% bagi usaha nasabah untuk kemudian dijalankan oleh nasabah itu sendiri. Nah, yang kedua itu pembiayaan al-musyarakah, yang merupakan perjanjian di mana bank menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi modal usaha dan sebagian lainnya disediakan oleh mitra kerja. Yang ketiga itu ada pembiayaan al-murabahah, yang di mana bank membiayai pembelian barang yang diperlukan atas nama bank dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Yang keempat itu ada pembiayaan al-qardul hasan, suatu perjanjian antara bank dan nasabah yang mana bank sebagai pemberi pinjaman tanpa ada persyaratan tambahan dan dikembalikan sesuai jumlah pokok yang diterima. Nah, yang terakhir itu ada pembiayaan al-ijrah dan al-bai al-tajri, yang merupakan perjanjian sewa menyewa yang biasanya digunakan
dalam usaha leasing baik secara sewa murni ataupun sewa beli. Produk barang syariah yang ketiga itu ada jasa. Ada beberapa produk jasa dari bank syariah. Yang pertama, pemberian garansi al-kafalah. Bank memberikan garansi kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek. Yang kedua, itu pemberian jasa transfer al-hiwalah. Dari kegiatan pengiriman uang, bank mendapatkan imbalan berupa fee. Nah, yang ketiga itu penitipan barang al-waqi'ah. Bank menerima titipan uang atau barang seperti surat berharga yang tujuannya disimpan dalam SBD. Nah, SBD itu singkatan dari Safe Deposit Box yang merupakan layanan penyewaan kotak penyimpanan barang berharga atau surat-surat berharga dari bank. Nah, lalu bank mendapatkan fee sebagai imbalan. Nah, yang keempat itu ada penitipan barang al-wakalah. Nah, bank menerima titipan uang dan barang atau surat berharga yang disertai surat kuasa untuk pengelolaan uang atau barang tersebut. Nah, bank juga menerima imbalan berupa fee. Nah, yang kelima itu ada pembukuan L of C. Nah, L of C ini singkatan dari Letter of Credit, yang dimana Letter of Credit ini merupakan jaminan pembayaran dari bank kepada eksportir atas barang yang dikirimkan ke importir. Nah, bank membuka L of C atas permintaan nasabah baik secara konsep wakalah ataupun masyarakat dan murabahah. Nah, selanjutnya ada pengertian dari Baitul Mal wa Tamwil. Nah, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Nah, lembaga ini tidak mendapat subsidi sedikit pun dari pemerintah. Oleh karena itu, keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip pada syariah. Ada beberapa tujuan dari BMT. Yang pertama, untuk penghimpun atau penyalur dana dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya sehingga timbul unit surplus atau pihak yang memiliki dana berlebih dan unit defisit atau pihak yang kekurangan dana. Nah, yang kedua, sebagai pencipta dan pemberi likuiditas. Tujuannya dapat menciptakan alat pembayaran yang sah maupun memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan. Nah, yang ketiga itu sumber pendapatan. Nah, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan juga memberikan pendapatan kepada para pegawainya. Selanjutnya, sebagai pemberi informasi. Dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut. Nah, yang terakhir itu sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan yang tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut. Nah, selanjutnya ada pegadaian syariah. Nah, gadai dalam bahasa Arab disebut rahna, yang artinya jaminan, hutang, atau gadai. Nah, rahna adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi ataupun manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya. Pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah. Nah, untuk solusi pegadaian yang cepat, praktis, dan menenteramkan. Ada beberapa syarat gadai. Yang pertama itu harus diperjualbelikan, yang kedua harus berupa harta yang bernilai, yang ketiga marhun atau harus bisa dimanfaatkan secara syariah, yang keempat harus diketahui keadaan fisiknya. Maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung. Selanjutnya ada produk-produk pegadaian syariah. Yang pertama itu rahna, yaitu pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah dengan proses cepat aman. Penyimpanannya dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, serta mobil.
Nah, yang kedua itu amanah, yaitu pembiayaan yang memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro. Yang ketiga itu arum. Arum ini adalah pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan masih dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional usahanya. Nah, yang terakhir itu ada arum haji. Nah, arum haji adalah pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji.